Shin Tae-yong akhirnya buka suara usai dipecat PSSI dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Dia mengakui banyak situasi berat selama menukangi tim Garuda. PSSI resmi memberhentikan STY pada Senin. Sebagai ganti, federasi menunjuk legendaris Timnas Belanda, Patrick Kluivert, untuk menukangi Timnas Indonesia. Setelah ramai di berbagai media massa soal pemecatannya, STY sempat bungkam, tak memberi komentar. Dia hanya menjawab unggahan para pemain Timnas Indonesia dan juga beberapa pihak lainnya. Namun, akhirnya pelatih asal Korea Selatan itu buka suara. Dia mengunggah komentarnya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, dia memasang foto-foto kebersamaan dirinya bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama tim pelatih, staf, dan juga para pemain Timnas Indonesia. Salam hangat dan hormat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah memberikan dukungan besar kepada Timnas Indonesia. Jika bukan karena Anda, Tuan Presiden, kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita capai sekarang, tulisnya. Selain kepada Ketua Umum, ST juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI secara keseluruhan dan juga kepada staf pelatih yang mendampinginya selama ini. Terakhir, STY juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukungnya. Di tangan STY, sejak diperkenalkan Desember 2019, Timnas Indonesia melesat dari ranking 175 dunia, kini berada di peringkat 127. Patrick Kluivert akhirnya menginjakkan kakinya di Indonesia. Pelatih berusia 48 tahun itu tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu waktu Indonesia Barat. Supporter Indonesia menyambut kedatangan Kluivert. Dengan setelan serba hitam, parka, jaket hitam, dan celana hiam yang pas di tubuhnya, Kluivert tampil begitu elegan saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah air. Dia nantinya siap memulai babak baru dalam karir kepelatihannya. Kluivert nantinya akan mengisi kekosongan pelatih kepala Timnas Indonesia usai Shin Tae-yong dipecat PSSI. Kehadirannya di Indonesia telah menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Ekspektasi tinggi dibebankan kepada pelatih asal Belanda ini dan ia diharapkan mampu membawa perubahan bagi Timnas Indonesia. Para penggemar berharap Kluivert dapat menerapkan filosofi permainan modern dan mengembangkan potensi para pemain muda Indonesia. Kendati reputasinya sebagai juru taktik masih dipertanyakan, namun Kluivert diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Kluivert memanggil Ian Maatsen dan Pascal Struijk untuk memperkuat Timnas Indonesia setelah diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB. Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WIA untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga paskar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain yang membawa Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 sampai 2040 ini berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa plus bersinar di Timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, dengan bangga menceritakan keangkeran Stadion Utama Gelora Bung Karno saat hadir dalam MLS Media Day Jumat. Dalam wawancara dan sesi tanya jawab, Maarten Paes dengan penuh rasa bangga bercerita soal JBK. Bagi Paes, orang-orang harus merasakan sendiri pengalaman menonton langsung di GBK.
Saya ingin mengundang kalian untuk datang dan merasakannya, karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan situasi di sana. Benar-benar gila. Gairah supporter di sana setiap laga kandang, kami bermain untuk 85.000 orang, tiket terjual habis. Ultras di kedua sisi, sungguh luar biasa, kata Maarten Paes. Karena gairah besar supporter itulah, Maarten Paes berharap bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Maarten Paes menyatakan supporter Indonesia layak mendapatkan hal tersebut. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin, tertinggal 1 angka dari Australia yang ada di peringkat kedua. Timnas Indonesia harus berada di posisi 2 besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila berada di peringkat 3 dan 4, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra, pemain keturunan asal Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21, sedang dalam proses menjadi WNA. Langkah ini membuka peluang besar bagi Mauro untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kabar mengenai proses naturalisasi ini pertama kali terungkap dalam sebuah wawancara di podcast sepak bola Dan Deal. Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda setelah dokumen yang diperlukan selesai diurus. Menurut Mauro, saat ini pihak PSSI tengah melakukan pemeriksaan administratif terkait pengajuan paspornya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ia akan segera bertolak ke Indonesia untuk melanjutkan proses yang mungkin melibatkan wawancara dan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana yang telah dilakukan pemain naturalisasi sebelumnya. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra mengalami penundaan. Informasi ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber Indonesia yang menetap di Belanda, melalui unggahan di kanal YouTube miliknya akhir November lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keputusan untuk menunda proses naturalisasi tersebut dilakukan karena prioritas saat ini diberikan kepada pemain timnas U20 Indonesia. Pemain muda tersebut dijadwalkan akan melanjutkan proses naturalisasi setelah turnamen besar tersebut usai. Langkah ini diduga diambil demi memastikan fokus penuh pada persiapan skuad timnas U20 untuk menghadapi kejuaraan bergengsi kategori usia tersebut. Pascal Struijk dan Ian Maatsen, 2 pemain keturunan Jawa, dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebab dilatih Patrick Kluivert. Minggu sore, 12 Januari 2025, juru strategi anyar tersebut segera secara resmi diperkenalkan oleh PSSI. 3 hari sebelumnya, yaitu Rabu, 8 Januari 2025, Patrick Kluivert dipastikan akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia melalui akun Instagram PSSI. Hadirnya Patrick Kluivert di Garuda diperkirakan dapat menyebabkan pemain-pemain keturunan ingin bergabung dalam tahun 2025. Alasan dari hal tersebut yaitu Patrick Kluivert merupakan legenda hidup sepak bola dunia yang menjadi striker andalan timnas Belanda dan Barcelona ketika bermain. Di samping itu, Patrick Kluivert secara langsung dapat menjadi daya tarik sejumlah punggawa keturunan untuk mempertimbangkan memilih timnas Indonesia. Pascal Struijk dan Ian Maatsen merupakan 2 sosok yang ketika ini kembali dihubungkan dengan Garuda. Instagram Garuda Onsite menekankan bahwa tim scouting PSSI sedang mendatangi Inggris ketika ini untuk memantau punggawa keturunan. Dalam musim 2024 sampai 2025 ini, Pascal Struijk dan Ian Maatsen masih aktif berkiprah di Inggris dengan klub masing-masing. Bersama Leeds United, Pascal Struijk sudah melakoni 25 laga seluruh turnamen plus 3 gol pada edisi ini. Sedangkan Ian Maatsen telah melakoni 22 duel semua ajang plus 1 assist dalam musim ini. Berdasarkan pemandu bakat PSSI masih berada di Inggris, kesempatan Pascal Struijk dan Ian Maatsen membela timnas Indonesia masih terbuka.